السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب. يقول الله جل وعلا في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام في حديثه الذي رواه الإمام الترمذي: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, bulan puasa yang penuh dengan keistimewaan, dengan kelebihan ini dalam beberapa hari yang akan datang akan berakhir. Bagaimanapun kita menginginkan agar Ramadan ini diperpanjang, maka itu tidak mungkin diperpanjang. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'id ilaina Ramadhana a'waman adidah. Ya Allah, berikanlah kami ini kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang lagi. Ini doa kita yang bisa kita mohon kepada Allah. Tetapi kemudian tentunya tergantung kepada ajal kita. Apakah kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang atau tidak? Tidak ada ilmunya dengan kita. Tapi kita berdoa, mudah-mudahan kita masih diberi Allah kesempatan bertemu dengan Ramadan yang akan datang lagi. Jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa yang kita jalani sudah hari ke-25 dan sisa beberapa hari lagi ke depan mengajarkan kita banyak filsafat hidup yang apabila kita dapat memahaminya, kemudian kita menerapkan dalam kehidupan kita sepanjang hayat kita, di luar daripada Ramadan, di dunia yang sangat sementara ini, untuk kehidupan yang sesungguhnya selama-lamanya kehidupan akhirat, insya Allah kita akan menjadi orang yang sangat-sangat sukses bila falsafah-falsafah ini kemudian dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sepanjang hayat di dunia yang sementara ini. Para ulama mengibaratkan ibadah puasa yang kita jalani ini adalah lembaga pendidikan yang sangat besar, di mana kita belajar dan diajarkan. Oleh proses puasa yang kita jalani ini banyak nilai dan banyak falsafah hidup. Misalnya Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya yang sangat masyhur Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, fikih Islam dan dalil-dalilnya, di bab pembahasan tentang puasa, di subbab membahas tentang faedah-faedah yang didapatkan oleh seseorang yang menjalani ibadah puasa. Beliau menyebutkan puasa adalah madrasatun khuluqiyatun kubra yatadarrabu fiha al-muslimu ala khisalin kathiratin. Puasa adalah lembaga pendidikan moral yang sangat besar, di mana seorang muslim melalui proses puasa yang dia jalani, dia belajar banyak hal.
Lalu beliau kemudian merinci apa saja yang kita diajarkan oleh proses puasa yang kita jalani ini. Karena waktu kita yang tidak panjang ini, saya hanya ingin mengambil 2 saja dari sekian falsafah yang kita belajar dan diajarkan oleh proses puasa yang kita jalani. Dan apabila kita mampu menerapkan ini dalam kehidupan kita ini, akan menjadi orang yang sangat sukses dalam kehidupan kita. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Falsafah yang pertama yang kita belajar dan diajarkan oleh proses puasa yang kita jalani adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala di luar daripada bulan puasa, di bulan-bulan lain, makan dan minum di siang hari adalah perkara mubah. Perkara yang boleh. Tetapi ketika memasuki bulan Ramadan, Allah buat aturan. Makan yang minum tadi dan beberapa yang lain yang boleh di luar Ramadan, ketika masuk Ramadan dia dibuat aturan. Tidak boleh sejak terbit fajar shadiq masuk waktu subuh sampai terbenam matahari. Ini aturan yang Allah buat. Maka ketika datang bulan Ramadan, aturan ini Allah terapkan pada kita. Maka apa yang terjadi jamaah yang mulia? Semua kita tentunya ketika berpuasa masuk waktu mungkin siang hari, apalagi kemudian didorong diri kita oleh insting kita, oleh minum kita, itu ingin minum. Tetapi ketika keinginan minum ini mau kita salurkan, berbenturan dengan aturan. Tidak boleh minum di siang hari dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Begitu juga ketika kita lapar, muncul dorongan nafsu makan dari dalam. Kemudian mendorong kita untuk kemudian ingin makan. Maka ketika kita ingin makan, aturannya mengatakan tidak boleh makan dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Maka keinginan ini yang mendorong kita tahan dia. Untuk tidak kita salurkan. Kapan kita salurkan keinginan minum tadi, syahwat minum? Ketika aturannya boleh, yaitu terbenam matahari. Kapan kita salurkan keinginan makan, syahwat makan? Ketika aturannya boleh, yaitu terbenam matahari. Ini sebetulnya sebuah falsafah sangat luar biasa. Yang Allah ajarkan kepada kita di dalam kehidupan ini. Apa dia? Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah tanamkan pada setiap kita ini, enggak kita minta, nafsu syahwat pada diri kita. Dan nafsu syahwat ini akan terus bekerja dia selama kita masih hidup untuk mendorong kita menginginkan ini, menginginkan ini, menginginkan ini, menginginkan ini. Maka kemudian belajar dari falsafah puasa tadi, bagaimana ketika keinginan muncul, maka ketika kita mau menyalurkannya, lalu dia berbenturan dengan ketentuan Allah, kita tetap mengendalikannya untuk tidak menyalurkan. Kapan kita akan salurkan syahwat kita? Hanya ketika aturannya boleh. Setiap ada dorongan syahwat, dan ketika kita mau salurkan, berbenturan dengan aturan Allah, maka kita tahan dia, tidak akan kita salurkan. Seperti kita menahan makan, menahan minum, ini hanya sampel saja. Kemudian dikehendaki bahwa dalam seluruh persoalan syahwat, kita terapkan konsep ini. Konsep bahwa muncul keinginan A, muncul keinginan B, muncul keinginan C, mau kita salurkan, berbenturan tidak dengan. Kalau berbenturan, jangan pernah salurkan. Tahan dia. Kalau tidak berbenturan, maka salurkan dia. Ini adalah konsepnya. Maka jemaah rahimakumullah, masalah besar semua kita dan banyak orang gagal. Ini adalah apa? Persoalan nafsu syahwat yang melekat pada kita ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Imran di ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Allah katakan telah dihiasi pada diri manusia. Mana ditempel? Pada manusia itu apa? Nafsu syahwat. Nafsu syahwat ini Allah sebutkan pada setiap manusia itu ada secara garis besar kepada 3 hal. Kemudian yang lain turunan dari 3 hal ini. Pertama adalah minan nisa. Semua laki-laki yang normal pasti membawa nafsu syahwat kepada perempuan. Al-Quran tidak menyebut tapi berlaku otomatis. Begitu juga perempuan bawa nafsu syahwat kepada laki-laki. Ini menempel pada siapapun, pada ulamanya, intelektual, pada orang awam. Semua punya nafsu syahwat kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Maka kita tidak heran kalau kemudian keluar di media misalnya, ya katakan seorang pimpinan pesantren mencabuli santriwati. Dia kiai, dia ulama. Ya, karena dia ditempel sama Allah adalah syahwat kepada perempuan. Dan dia kemudian gagal mengelolanya. Maka terjadilah apa yang kemudian jadi berita yang kita membacanya. Karena ini ada pada semua orang. Bahkan Nabi SAW dalam hadis dengan derajat yang sahih. Riwayat Imam Muslim. Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak tinggalkan setelah aku godaan paling berat bagi laki-laki melebihi godaan perempuan. Maka dengan perempuan rumusnya jangan coba-coba dekat. Habis kita. Saya kalau ada orang cerita ke saya si fulan sudah punya suami, si fulana sudah punya si fulana sudah punya suami, si fulan punya istri, tapi kita sering jalan berdua. Saya katakan ini main api, tunggu waktu. Main api, tunggu waktu. Karena godaannya tadi kata Nabi sangat-sangat kuat. Maka dengan perempuan tekniknya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil falsafah di mobil truk intercooler besar itu biasa ditulis di belakang, awas jaga jarak. Hanya dengan itu jamaah rahimakumullah dengan perempuan. Kalau coba-coba dekat habis. Yang kedua Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga adalah wal banin. Setiap orang yang sudah berkeluarga punya anak pasti punya syahwat kepada kecintaan kepada anaknya. Sehingga gara-gara memenuhi keinginan anak melakukan apa saja. Maka kan kita diingatkan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak dan harta itu jadi godaan bagi kalian. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang jangan sampai dilalaikan oleh harta kalian, anak kalian kepada mengingat Allah Subhanahu. Harta. Lalu Allah sebutkan jenis-jenis harta yang ada di dalam ayat itu seperti emas, seperti perak, kuda peliharaan, sawah ladang. Ini contoh-contoh saja daripada jenis harta. Tapi secara global, semua orang normal pasti suka kepada harta. Pertanyaannya jamaah Allah Subhanahu wa taala, orang itu biasanya adalah wanita harta tahta. Quran kenapa tidak menyebut tahta? Kedudukan jabatan. Karena tahta dan kedudukan ini dia masuk di dalam kategori daripada harta. Kenapa orang memperebutkan satu jabatan, satu tahta? Karena menghasilkan harta. Kalau ada jabatan tidak menghasilkan harta, kita minta apa enggak mau orang. Kenapa jabatan misalnya mohon maaf, gubernur diperebutkan begitu luar biasa? Karena harta yang dihasilkan begitu luar biasa. Coba ada jabatan yang misalnya ketua piket jaga malam, enggak ada gaji, yang ada tanggung jawab. Semua orang mengangkat tangan, belon. Karena tidak menghasilkan harta. Maka tidak disebut ini oleh sebab apa? Oleh sebab dia masuk ke kelompok harta. Tahta ini adalah kelompoknya daripada harta. Nah, setiap orang Allah telah. Nah, inilah yang kemudian menggerogoti manusia ini untuk kemudian suka ke ini, suka ke ini.
ini, suka ke itu. Itu mata kesenangan-kesenangan di dunia ini yang membuat hidup kita jadi nyaman. Tidak orang yang normal jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada mobil yang mewah, tidak suka kepada rumah yang nyaman, tidak suka kepada banyak aset. Semua orang bawa ini. Kesukaan jamaah rahimakumullah. Nah, yang berbahayanya apa jamaah rahimakumullah? Bahwa nafsu yang tadi melekat pada setiap orang yang Allah tempel ini tadi, itu kalau kita perturut dia tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari mengatakan bahwa sekiranya seorang manusia itu diberi satu lembah daripada emas. Lembah itu di Arab, ini bukit, di tengahnya lembah. Itu kalau satu lembah emas, berapa triliun itu hitungan angka nominalnya. Emas batangan segini saja berapa? Kalau satu lembah, berapa? Nggak kehitung itu. Tapi kalau dia peroleh satu lembah, secara nafsu pasti ingin yang kedua. Dapat yang kedua, pasti ingin yang ketiga. Nggak pernah berhenti dia. Jamaah rahimakumullah. Ini bahayanya nafsu kalau kita tidak mengelola dia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan meminta Nabi untuk ceritakan kepada umatnya satu kisah terkait dengan nafsu ini yang begitu berbahaya dia. Di dalam surat Al-A'raf di ayat 175, 176. Al-A'raf 175, 176. Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Muhammad watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin walau syi'na رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون واتل عليهم hai Muhammad ceritakan kepada mereka ya mereka dulu orang-orang sahabatnya tentu yang dituju kemudian ini juga adalah kita umatnya apa naba alladzi atainahu ayatina cerita tentang seseorang yang kami berikan kepada dia ayat-ayat kami. Di dalam tafsir Al-Muni Syekh Wahab Azil mengatakan ini orang adalah Bal'am. Sering kita mendengar sebutan Syekh Bal'am. Siapa itu Bal'am? Adalah ulama di kalangan Bani Israel, menghafal Taurat, memahami isi Taurat. Dalam konteks hari ini kita sebut adalah hafid mufassir. Ini dia Bal'am. Kami berikan dia ayat-ayat kami. Fansalakha minha. Lalu dia melepaskan diri daripada ayat-ayat kami. Fa'atba'ahu syaitan. Wa kana minal ghawin. Lalu kemudian dia mengikuti syaitan. Dan jadilah dia orang yang menyimpang. Bagaimana kisahnya jamaah rahimakumullah Bal'am ini? Ketika Bani Israel selamat dari kejarannya Fir'aun, laknatullah alaihi dan bala tentaranya, lalu mereka kemudian sampai di Sinai, perbatasan antara Mesir sekarang dengan Palestin. Musa meminta mereka untuk masuk ke Palestin, tapi di Palestin ada kaum Amalek yang mereka harus berperang dengan kaum Amalek. Maka Bani Israel tidak mau masuk karena harus perang. Bahkan meminta Musa, kamu aja yang masuk, kami nunggu di sini. Karena itu Allah tahan mereka 40 tahun di padang Tih di sini tidak bisa keluar. Maka mereka mengutuslah Bal'am ini untuk mendakwahkan orang Amalek kepada agamanya Musa. Tapi sesampai Bal'am ke Amalek apa yang terjadi? Dia diberi fasilitas yang memenuhi syahwatnya, diberi perempuan, diberi harta macam-macam oleh Raja Amalek. Akhirnya Bal'am ini meninggalkan agamanya Nabi Musa dan masuk kepada agamanya orang Amalek. Apa sebab kata Allah di ayat 156-nya adalah walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau kami tinggikan dengan pemahaman dia kepada ayat-ayat kami. Walakin akhadha ilal ard. Tetapi dia menjadikan seolah-olah hidup di dunia adalah selama-lamanya. Artinya orientasi hidup dia jadi orientasi dunia bukan akhirat. Nah, yang tegas lagi lanjutannya adalah wattaba'a hawahu, hidup memperturut nafsunya. Jelas kalimatnya. Wattaba'a hawahu, dia hidup memperturut nafsunya.
Lalu Allah Subhanahu wa taala jemaah rahimakumullah memberikan contoh. Kalau ada orang hidupnya orientasi dunia dan memperturut nafsunya, kata Allah apa? Famathaluhu, perumpamaannya adalah kamathalil kalb. Amat buruk Allah buat perumpamaan. Ini bukan saya yang bilang, Allah yang bilang. Orang yang memperturut nafsunya dan orientasi hidupnya dunia, itu perumpamaannya adalah kamathalil kalb, seperti anjing. Mohon maaf jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pakai bahasa Aceh lebih kasar lagi. Apa dia? Lageate. Bagaimana anjing itu jamaah rahimah, kata Allah, in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Anjing itu tabiatnya, kalau kita usir dia, ya bahasa Acehnya kita paruh, maka dia akan lari dengan terengah-engah. Ini anjing. Kemudian kita tidak kejar dia untuk lari. Biar dia istirahat, mungkin capek. Kita biarkan anjing istirahat. Kita biarkan. Anjing sedang istirahat juga dia begini. Apa yang digambarkan oleh anjing? Dia lari pun capek, istirahat pun capek. Orang yang memperturut nafsu di dunia ini, dia selalu capek dibuat oleh dunia ini. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Mufsidatul Qulub, yang sedang saya baca tadi, bahwa orang yang memperturut kehidupannya orientasi dunia, itu diazab oleh Allah di 3 tempat. Pertama, diazab sejak di dunia, dibuat capek oleh dunia yang dia kejar. Yang kedua, dibuat dia berkelahi, berkonflik dengan ahlu dunia. Sehingga dia selalu menjadi capek dengan dunia yang dia kejar. Dan tak pernah cukup-cukup. Yang kedua, diazab di kuburnya. Yang ketiga, diazab di dalam neraka. Ini orang yang orientasi hidupnya adalah dunia. Ini jamaah rahimakumullah. Buruk perumpamaan orang yang hidupnya memperturut daripada nafsunya. Di dalam surah Al-Jathiyah, juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat 23. Luar biasa. Allah memberikan keterangan tentang orang yang memperturut nafsu dalam hidupnya. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu?" Tidakkah kamu melihat ada orang menjadikan Tuhan ada nafsunya? Yang disuruh Tuhan tidak dikerjakan, yang disuruh nafsulah yang dikerjakan. Ini kan banyak orang yang harus kita akui, jamaah yang mulia. Allah suruh ini tidak pernah nampak ke masjid. Allah katakan ini pahalanya sekian, enggak ada. Nafsulah yang dia perturut. Maka Allah mengatakan lanjutan daripada ayat Al-Jathiyah 23 ini, wa adhallahu ala orang yang memperturut nafsu ini dalam hidupnya, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa adhallahu Allahu ala ilmin. Dalam tafsir Al-Munir disebutkan pemahaman. Wa adhallahu Allahu ala Allah sesatkan dia atas ilmu. Maksudnya apa? Pertama maksudnya bahwa sekalipun orang yang berilmu, maka mohon maaf kita misalnya di Republik ini melihat misalnya yang ditangkap sama KPK adalah seorang profesor ahli hukum, menangani bidang hukum, malah dia yang kemudian merusak hukum. Apa kurangnya pengetahuan dia tentang masalah hukum pidana? Apa kurang pengetahuan tentang definisi korupsi dan sebagainya? Ahlinya profesor. Dia yang kemudian ini. Karena apa? Memperturut nafsunya. Jadi orang yang memperturut nafsu, sekalipun profesor, sekalipun ulama, sekalipun alim, hafid, mufassir, muhaddits, yang memperturut nafsu akan sesat cara hidup dia. Wa adhallahu ala ilmin. Ini pemahaman pertama. Ada pemahaman kedua, dalam tafsir disebutkan bahwa dalam ilmu Allah, orang ini akan menjadi orang yang sesat, orang yang memperturut nafsunya. Maka Allah mengatakan Allah akan menutup matanya, menutup hatinya, meletakkan di depan pandangannya apa? Wah, tutup. Sehingga orang yang berturut nafsunya ini, walaupun punya ilmu, enggak ada lagi, tutup semua itu. Ahli di hukum dia, tutup itu semua. Untuk kita bisa keluar dari rongrongan nafsu ini bukan perkara yang mudah, jamaah rahimakum. Dalam surat Yusuf, ada para ulama mengatakan ini pernyataannya Nabi Yusuf ketika digoda oleh
istri Raja Mesir, Imra'atul Aziz. Apa lapor Nabi Yusuf kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Sungguh saya sulit sekali membebaskan diri saya dari rongrongan nafsu. Sulit sekali. Kenapa? Innan nafsa, ditaukid, sungguh nafsu syahwat ini la'ammarah. Lam taukid lagi. Kemudian ammarah dalam istilah bahasa ini sirah mubalaghah. Dia sungguh sangat-sangat mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Illa ma rahima rabbi, kecuali orang yang dia disayangi. Subhanahu wa ta'ala, apa di antaranya jamaah rahimakumullah? Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wa maulaha. Ibadah puasa mengajarkan kita falsafah. Apapun muncul keinginan, dan ini tak berhenti, muncul terus. Ingin upgrade mobil, ingin mengupgrade rumah, ingin menambah toko, ingin menambah isteri, ingin ini itu terus saja ada dalam diri kita. Hanya kemudian kita pakai konsep. Ketika keinginan itu muncul, ingin ganti mobil dengan yang baru. Pertanyaan yang harus kita tanyakan, adakah uang membeli yang baru itu dari hasil yang halal atau haram? Kalau haram, tahan dia itu keinginan. Jangan pernah salurkan. Ingin menambah toko, jamaah yang rahmati Allah. Sudahkah hasilnya dari yang halal? Kalau ya, tambah toko. Kalau tidak, jamaah yang rahmati, tahan dia itu punya keinginan. Jangan pernah salurkan. Kapan menyalurkan? Kalau aturannya boleh. Nah, kalau ini kita miliki jamaah rahimakumullah, kita akan menjadi orang yang sangat sukses. Maka Allah sebutkan di dalam surat jamaah rahimakumullah An-Nazi'at, mulai dari ayat 47, 48, 49, 37, 38, 39, 40, 41, Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ الْمَأْوَى. Adapun orang-orang yang hidupnya melampaui batas. Makna melampaui batas apa jemaah? Ini enggak boleh ketentuan Allah, enggak ada urusan. Mohon maaf, dalam konteks sekarang orang sangat terkenal misalnya di dunia ini, mohon maaf ya, di dunia birokrasi misalnya. Oh, ini enggak boleh, ini haram. Maka orang akan mengatakan yang lain ada lagi. Enggak ada urusan dia. Haram enggak ada, ini namanya tagha. Sudah ada batasannya, ini enggak boleh, enggak ada urusan dia. Kenapa dia menjadi tagha begitu? Wa atharal hayatad dunya. Karena orientasi hidup dia dunia, dia pikir dunia ini adalah selama-lamanya, segala-galanya. Enggak tahu ini amat sesaat saja dan sementara. Akhirat yang selama-lamanya itu lupa dan tertutup di hati dia. Maka orang yang seperti ini jamaah rahimakumullah, tempat kembalinya neraka jahim. Wal'iyazu billah. Fa'innal jahima hiyal ma'wa. Lanjutan ayatnya 40 dan 41. Wa amma man khafa wa nahan nafsil hawa. Adapun orang yang dalam setiap bertindak bertakut kepada Rabbnya dan dia bisa kendalikan sunnah. Ayat Fa'innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempat kembali orang ini di akhirat adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa terapkan ini falsafah yang kita belajar dan diajarkan oleh ibadah puasa yang kita jalani, sehingga menjadi orang yang nanti kembali pada pilihannya cuma dua. Kita kendalikan dia atau dia akan kendalikan kita. Selama kita tidak bekerja mengendalikan dia, maka dia akan kerja untuk mengendalikan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.